Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang hidup yang dikuasai nafsu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah menguraikan 2 dari 4 prinsip yang memutar roda nafsu di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita akan melanjutkan pada prinsip yang ketiga dan keempat. Namun, supaya para pendengar kita bisa mengingat kembali atau yang belum mendengar bisa mengikuti perbincangan kita kali ini, mohon kesediaan Pak Paul untuk mengulang secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu. Kita bahas, Pak Gunawan, pada kesempatan yang lalu bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan supaya kita itu ya bisa menempati surga dan kemudian ya hidup seenaknya. Oh tidak. Tuhan menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup yang kekal, namun Dia mengharapkan kita bertumbuh sehingga kita dari bayi Kristen menjadi orang dewasa Kristen. Kita tidak lagi sama ya, setiap hari kita harus berubah. Nah, pertumbuhan rohani masalahnya seringkali terhambat, tidak berjalan dengan lancar. Dan pada umumnya yang membuat pertumbuhan rohani itu terhambat adalah pergumulan rohani. Apa yang saya maksud dengan pergumulan rohani? Yaitu pergumulan melawan nafsu atau melawan dosa, melawan kecenderungan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, salah satu memang yang sentral di dalam pergumulan ini adalah nafsu atau hasrat. Kita sudah bahas, nafsu itu sendiri sebetulnya adalah bagian dari hidup kita atau diri kita sebagai manusia. Namun kalau tidak dikendalikan, maka nafsu itu akan nantinya menguasai kita. Ini yang tidak boleh terjadi, sebab hidup yang dikuasai nafsu dapat dipastikan menjadi hidup yang tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita telah bahas bahwa nafsu sebetulnya diputar oleh 4 roda prinsip. Nah, 2 yang pertama telah kita bahas, yaitu prinsip sekarang. Apa yang saya inginkan mesti saya peroleh sekarang. Dan yang kedua, roda prinsip kenikmatan. Saya tidak mau hidup susah, saya tidak mau hidup menderita, saya hanya mau hidup senang. Maka kita menjauhkan diri dari segala derita, tidak bisa menahan diri terhadap pencobaan. Kita pokoknya menyerah guna mendapatkan kenikmatan seketika. Nah, itu 2 roda yang telah kita bahas, dan hari ini, untuk kesempatan ini kita akan bahas 2 roda prinsip yang lainnya. Ya, pada waktu itu Pak Paul mengakhiri dengan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 yang mengatakan, mengingatkan kita agar kita itu hidup oleh roh, bukan hidup menuruti keinginan daging, itu Pak Paul ya. Betul. Nah, seberapa penting firman Tuhan itu untuk kita hidupi tiap-tiap hari Pak Paul? Jadi setiap hari kita memang mesti ya memohon kepada Tuhan, memberikan kepada kita kekuatan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun setelah berdoa meminta Tuhan memberi kepada kita kekuatan, kita juga harus menetapkan hati hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus Tuhan, bukan sesuai keinginan kita. Jadi apapun yang kita ingin lakukan, kita harus selalu teropong dalam kacamata Roh Kudus. Apakah memang ini adalah kehendak-Nya? Kalau bukan, kita justru harus menghindar darinya. Jadi dengan kata lain, kehidupan rohani yang bertumbuh menuntut adanya sebuah tekad, ketetapan hati bahwa kita enggak mau menuruti keinginan daging, kita justru mau hidup oleh roh. Iya. Kalau kita memasuki prinsip yang ketiga Pak Paul, yaitu roda yang ketiga yang menggerakkan nafsu kita, itu apa Pak Paul? Yang ketiga adalah prinsip aku ya. Bahwa hidup ini nih semuanya sebetulnya tuh berkisar atau berputar pada diri sendiri. Nah, orang yang hidupnya dikuasai nafsu pada akhirnya memang tidak bisa atau memikirkan yang lain-lainnya. Pokoknya yang penting dirinya sendiri. Tadi kita sudah bahas bahwa dia akan mau mendapatkan yang diinginkannya sekarang juga.
Nah, berarti apa? Ya, sekarang juga untuk saya. Terus kita juga udah bahas bahwa berlaku juga prinsip kenikmatan. Yang susah-susah kita tidak mau, kita hanya mau yang gampang-gampang dan yang menyenangkan. Jadi sekali lagi siapa tuh yang ditinggikan? Juga adalah aku. Nah, singkat kata, orang yang hidup dikuasai nafsu tidak dapat mendahulukan orang lain. Apabila hal itu berkenaan dengan keinginan atau kepentingan sendiri. Apapun akan disingkirkan atau diterjangnya. Supaya aku mendapatkan yang aku inginkan. Ya, dia seolah-olah menempatkan dirinya pada suatu pusat, di mana semua orang itu harus melayani kehendaknya dan menuruti nafsunya gitu Bapak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi pada akhirnya memang orang-orang seperti ini makin hari ya hidupnya itu tuh makin dikuasai oleh egonya. Makin egois, makin besar egonya. Ya, dan makin hari makin mengecilkan kepentingan orang lain. Sehingga pada akhirnya orang yang hidupnya dikuasai nafsu ya Pak Gunawan cenderung memakai atau memanfaatkan orang demi kepentingan atau keuntungan pribadinya. Tapi untuk bisa memanfaatkan orang yang bisa menguntungkan dia, itu kan dia harus punya kekuatan itu. Harus punya modal untuk bisa menaklukkan orang lain. Nah ini bagaimana Pak? Biasanya ada memang ya unsur saling menguntungkannya Pak Gunawan, yaitu bisa jadi orang lain yang dekat dengan dia itu juga perlu sesuatu darinya. Nah dia berikan. Nah tapi dia akan berikan dengan tuntutan imbalan yang lebih besar. Nah makanya dalam pernikahan kita lihat ada kasus-kasus seperti ini Pak Gunawan. Misalkan si suami ini mempunyai masalah dengan kecanduan. Ya, dia itu memakai narkoba. Tapi dia juga memang bisa memberikan sesuatu kepada istrinya yang sangat dibutuhkan oleh si istri, yaitu perlindungan. Hingga si istri merasa dengan adanya seorang suami di rumah, ya rasanya terlindungi. Nah, sebetulnya efeknya dari dilindungi dan efeknya dari pemakaian obat tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih berbahaya dan besar efek dari pemakaian narkoba itu. Namun ya karena si istri ya butuh dilindungi, si suami itu bisa memberikan rasa perlindungan, ya udahlah. Jadi akhirnya dua-duanya tetap tinggal bersama, saling menguntungkan, dan si suami yang mempunyai masalah dengan kecanduan narkoba bisa tetap mendapatkan yang diinginkannya. Karena dia bisa membuat si istri itu untuk terus melakukan apa yang diinginkannya pula. Tapi makin kita memenuhi keinginan orang seperti ini Pak Paul, itu kan makin memperburuk keadaannya. Artinya dia akan menjadi lebih percaya bahwa memang orang-orang itu ada di sekelilingnya untuk memenuhi nafsunya gitu Pak Paul. Seringkali akhirnya memang dia melihat orang sebagai benda ya, objek untuk kepentingannya. Supaya apa yang diinginkannya dapat diperolehnya. Maka ya dia nggak akan segan-segan tuh untuk datang ke orang-orang mendapatkan atau meminta sesuatu, atau dia akan berusaha memanipulasi orang supaya orang akhirnya memberikan yang diinginkannya juga. Nah jadi pada akhirnya Pak Gunawan, orang-orang ini tidak bisa membangun sebuah relasi yang tulus dan yang mendalam dengan orang lain. Selalu tuh dapat kita pastikan ya orang-orang yang hidup dikuasai nafsu mempunyai kebohongan. Nggak bisa tuh kita itu 100% tuh percaya pada perkataannya. Sebab biasanya ada aja lah hal-hal yang disembunyikannya, yang tidak bisa dikatakannya secara terus terang. Karena kenapa? Dia nggak mungkin terus terang, karena dia tahu kalau dia terus terang ya orang nggak mau lagi dekat sama dia dan nggak mau lagi memberikan yang dia inginkan itu. Jadi dia akan bisa mengarang-arang cerita. Misalkan karena dia memang mau membeli obat atau narkoba, dia akan mengarang-arang cerita lah. Siapanya lagi sakit lah, dia mesti apalah. Dan dia akan ngarang cerita dengan si A dengan si B yang berbeda-beda. Nanti kadang-kadang kalau si A dan si B saling bertemu dan saling mencocokkan informasi, bingung. Karena informasinya berlainan dari satu mulut yang sama. Jadi kita melihat akhirnya orang-orang ini nih menghancurkan relasi dengan orang lain. Ya, tetapi sebaik-baiknya orang itu mengarang cerita dan membohongi orang lain. Nah, suatu saat itu akan terungkap, Pak Paul. Nah, kalau itu terungkap, itu kan merusak hubungan dan menimbulkan penderitaan buat si orang yang ini kecanduan itu tadi, Pak Paul.
Betul. Nah, misalnya dia akan berusaha ya untuk ya memelas, untuk memberikan kesan dia itu salah, bertobat, dia mau belajar, berubah dan sebagainya, guna mendapatkan kepercayaan orang lagi. Nah, kalau misalnya orang akhirnya udah nggak bisa lagi lah percaya sama dia dan nggak mau lagi menolong dia, nah dia akan memang mencari mangsa yang lain. Jadi selalu dia akan mencari manusia yang dapat dimanfaatkannya. Ya. Bagaimana kalau dia itu harus menghadapi suatu kesulitan di dalam kehidupannya, Pak? Dia akan mencoba berusaha melarikan diri, ya. Dia nggak bisa lagi tuh untuk menahan penderitaan. Nah, akhirnya karena dia memakai orang, dia memanipulasi orang, mengorbankan orang, orang akhirnya tidak mau lagi dekat sama dia, dia makin kesepian. Jadi orang-orang ini nih yang dikuasai nafsu, pada dasarnya adalah orang yang kesepian karena tidak ada sahabat di dalam hidupnya. Masalahnya adalah makin kesepian, makin dia tenggelam di dalam masalah yang melilitnya itu tuh. Dia makin berpusat pada prinsip sekarang, mau mendapatkannya sekarang juga, makin terlilit prinsip kenikmatan, nggak bisa menahan derita, pokoknya maunya hidup senang, maunya mendapatkan yang diinginkannya, dan makin mementingkan diri sendiri, karena dia memang akhirnya makin terputus dari orang-orang lain. Dan tadi saya sudah singgung tentang kebohongan, makin dia kesepian, makin dia kesendirian, karena tidak ada yang mau dekat sama dia lagi, makin mudah dia berbohong, menceritakan ini itulah, supaya dia mendapatkan yang diinginkannya. Ya, jadi sebenarnya untuk menolong orang seperti ini harus ada orang yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk bisa menolong orang yang dililit oleh kecanduan ini tadi, Pak. Jadi kalau kita memang mempunyai seseorang dalam lingkungan kita yang seperti itu ya, misalkan ada yang kita kenal atau saudara kita atau pasangan kita, memang kita itu harus bekerja sama dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Karena dia itu tuh akan memanipulasi kanan kiri, akan menebar berita kanan kiri yang nggak benar. Nah, maka mesti kerjasama. Kecenderungannya dia adalah untuk justru membelah-belah orang, jangan sampai ada kontak atau komunikasi antara satu sama lain, karena dia takut kalau semuanya saling nanti cerita atau ngomong, nah dia ketahuan dia telah berbohong. Justru kita mesti bersatu padu. Benar-benar tidak ada lagi tuh ketakutan nanti melukai dia apa enggak, mesti cerita semuanya. Jadi nyata tahu apa duduk masalahnya, sehingga dia nggak bisa berkutik, dia nggak bisa lagi tuh membohongi kanan kiri, sehingga akhirnya kebutuhan dia harus hadapi, dia harus menderita, dia harus apa, tapi dia harus hadapi. Jadi dengan kata lain, kita memang harus memaksa dia menghadapi derita, supaya dia lama-lama tuh belajar bertahan di dalam penderitaan dan tidak cepat-cepat lari. Ya, jadi dengan penderitaan yang tentu tidak enak buat dia, ini akan menyadarkan dia dan membuat dia terbebas dari hawa nafsu itu sendiri, gitu Pak. Betul. Ya. Nah, prinsip yang keempat apa Pak Paul? Yang keempat adalah prinsip tidak perlu beriman, ya, tidak beriman. Kendati ya orang yang hidup dikuasai nafsu menamakan diri orang beragama, namun belum tentu ia adalah seorang beriman, Pak Gunawan. Beriman kan berarti menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan kehendak, menyerahkan kepentingan seluruhnya untuk Tuhan. Nah, prinsip sekarang mesti dipuaskan, prinsip kenikmatan, pokoknya mesti yang nikmat yang kita dapatkan, dan prinsip aku, pokoknya aku dipuaskan, adalah prinsip-prinsip yang berlawanan dengan prinsip beriman. Ya, itu sebabnya hampir dapat dipastikan orang yang hidupnya dikuasai nafsu pada dasarnya bukanlah orang beriman. Ya, itulah sebabnya mungkin Alkitab itu dengan jelas mengatakan tidak cukup kita itu hanya beragama, gitu Pak Boleh, karena itu tidak akan mengubah kehidupan seseorang, tetapi beriman itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dialami oleh seseorang. Ya. Betul sekali, di Alkitab misalkan Tuhan berkata ya dengan sangat keras kepada orang-orang Israel bahwa ya dengan bibirmu engkau memuji-muji aku, menyembah-nyembah aku. Jadi Tuhan itu menegur mereka yang hanya memberikan penampakan orang yang hidupnya itu rohani, tapi padahal di dalamnya tidak. Nah, orang yang dikuasai nafsu mustahil bisa menjadi orang beriman.
Karena apa? Karena tadi saya sudah singgung, prinsip beriman berkebalikan dari prinsip-prinsip yang tadi telah kita bahas. Beriman berarti rela melepaskan yang sekarang. Beriman berarti rela menanggalkan si aku, kepentingan diri sendiri, ya. Dan juga beriman berarti rela menderita, tidak harus selalu mendapatkan semua yang nikmat dan menyenangkan. Jadi kalau kita mau beriman, memang kita akhirnya harus melawan ya kecenderungan-kecenderungan hidup dikuasai nafsu. Iman tumbuh dari sebuah relasi dengan Tuhan, di mana kita menempatkan diri sebagai objek, sedangkan Tuhan sebagai subjek. Nah, dalam relasi seperti ini, kita memohon kepada Tuhan, namun tidak memaksa Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan melakukan kehendak kita. Itu sebabnya Pak Gunawan, orang yang hidupnya dikuasai nafsu, mungkin datang kepada Tuhan, kalau lagi perlu. Karena dia memakai, bukan saja manusia, tapi juga Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan yang diinginkannya, dengan cepat dia juga akan meninggalkan Tuhan. Ya, seringkali orang bisa memanipulasi agama sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia tidak kecanduan oleh nafsunya, tetapi nyatanya pola kehidupannya membuktikan bahwa dia sedang dikuasai oleh nafsu itu, dan kita terkecoh gitu Pak. Betul sekali. Memang ya kita ya bukan Tuhan, kita kadang-kadang ya terbatas ya dalam pemahaman, kita tidak bisa tahu sebenarnya orang itu seperti apa. Tapi ya sangat mungkin sekali ya kita ini menampakkan sebuah penampilan yang rohani, kehidupan yang beriman, padahal di dalam diri kita tidak seperti itu. Ya, ada dosa-dosa tersembunyi yang tidak mudah untuk kita kenali gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi orang-orang ini adalah orang yang bukan saja memakai orang, dia akan memakai Tuhan, dia tidak meminta Tuhan, dia malah memaksa Tuhan. Dia tidak memohon, tapi dia menyuruh Tuhan. Singkat kata, hidup yang dikuasai nafsu adalah hidup yang menjadikan keinginan pribadi sebagai berhala atau ilah. Ya, jadi pusat kehidupannya bukan lagi Tuhan, tetapi dirinya sendiri yang ditempatkan di sana, dan orang-orang itu yang dimanfaatkan untuk memenuhi nafsunya dia gitu Pak. Betul sekali. Maka kalau memang orang ini ya, atau kita ya, kalau mempunyai masalah seperti ini, dan kita mau berubah, ya kita mesti ya ingat ya, bahwa ya Tuhan sudah mengingatkan, jangan sampai kita diperhamba oleh siapapun dan oleh apapun. Jadi hanya Tuhanlah, kepadanya kita menghamba dan kepadanya kita menyembah. Ya, kita tidak perlu takut apapun, sebab kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Nah, jangan sampai ya kita hidup dikuasai nafsu. Orang yang hidup dikuasai nafsu tidak takut apapun dan siapapun selain takut kehilangan apa yang diinginkannya. Itu sebabnya dia tidak takut Tuhan, dia hanya takut kehilangan kenikmatan dan kepentingannya. Ya, justru itu seringkali orang yang dikuasai oleh nafsunya bukan makin dekat dengan Tuhan, melainkan makin menjauh dari Tuhan, makin menjauh dari persekutuan dan sebagainya, sehingga lebih sulit ditolong itu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi seringkali ya karena dia beroperasi ya atau berfungsi pada prinsip menguntungkan atau tidak, saya mendapatkan apa tidak, maka sewaktu sesuatu itu tidak memberikan yang diinginkannya, ya dia juga nggak akan lagi bersemangat mau ikut lagi. Makanya ini sering terjadi Pak Gunawan, kita menjumpai orang-orang seperti ini juga di tengah-tengah kita ya, di kalangan orang beriman, yaitu orang-orang yang hangat-hangat, datang bersemangat-bersemangat, tapi kemudian luntur dan hilang. Karena apa ya? Karena memang hidupnya untuk aku, hidupnya bukan untuk Tuhan. Ya, kalau orang yang sudah dikuasai oleh nafsu dan sudah lama tidak bisa tertolong itu, apakah dia bisa jatuh pada keputusasaan itu? Pada akhirnya kalau dia memang ya ingin berubah ya, terus dia itu berusaha berubah, nah dalam proses itu bisa putus asa Pak Gunawan. Karena apa? Karena waktu dia ingin berubah, dia baru menyadari betapa susahnya berubah. Jadi benar-benar tuh kalau kita sudah terlalu lama hidup dikuasai nafsu dan mau berubah, perubahan itu akan menuntut pengorbanan, menuntut benar-benar usaha keras. Dan ini nih yang kadang-kadang nih orang nggak siap untuk bayar, karena memang terlalu tinggi harganya.
Nah, waktu dia mencoba membayarnya, mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia harus terjatuh lagi, gagal lagi. Nah, ada kalanya muncul keputusasaan, muncul pemikiran, ya memang saya itu sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang seperti ini, hidup hancur, hidup dikuasai nafsu, dan memang saya tidak ditakdirkan untuk hidup benar atau hidup berkemenangan. Ya, kalau di dalam prinsip yang pertama dan kedua tadi Pak Pol ya, unsur mendisiplin diri itu sangat penting untuk bisa dia pulih gitu Pak Pol. Apakah pada prinsip yang ketiga dan keempat ini juga dibutuhkan kedisiplinan itu Pak Pol? Saya kira demikian Pak Gunawan. Jadi misalkan ya, prinsip aku ya menekankan kepentingan pribadi, itu pun memerlukan disiplin. Kadang-kadang kita itu ya secara alamiah, kita sebagai manusia, kita ingin mementingkan diri sendiri. Tapi kita bisa mendisiplin diri dan berkata, enggak, jangan. Biarkan orang lain dulu. Dia lebih berhak. Biarkan dia dulu. Ya, misalkan nih ya, contoh yang paling gampang. Waktu kita berkendaraan di jalan. Nah, misalkan kita bisa nyerobot, tapi kita tahu ini tidak benar. Kita mesti disiplin diri dan berkata, dia lebih dulu, biarkan dia dulu. Saya tidak berhak untuk memotongnya. Dengan kata lain, di situ memang diperlukan sebuah disiplin. Sehingga pada akhirnya aku itu makin mengecil. Jadi kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen mempunyai anggapan yang keliru, yaitu pokoknya ya berdoa supaya Tuhan kecilkan ego. Nah, berarti kalau tidak kecil-kecil berarti yang salah kan Tuhan, tidak mengecilkan ego. Tapi Tuhan sebetulnya mau kita berpartisipasi di dalam usaha ini. Tuhan mau supaya kita juga berusaha sekeras mungkin tidak melakukannya. Makin besar usaha kita keluarkan, makin besar kuasa yang Tuhan juga berikan kepada kita. Makin kecil usaha yang kita keluarkan, makin kecil pula kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ya kepada kita yang misalnya memang dalam kondisi seperti ini dan kita mau berubah, jangan putus asa. Tadi saya sudah singgung, mulailah dengan hal-hal kecil. Berdisiplinlah diri dalam hal-hal kecil. Karena perlahan-lahan nanti akan mulai menyebar ke wilayah lainnya. Tapi justru yang seringkali dipakai alasan oleh orang-orang yang sedang dikuasai oleh nafsu, tidak mau datang kepada Tuhan. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk mendekat kepada Tuhan itu Pak Wal. Jadi dia tidak mau diajak untuk ke gereja, untuk baca Alkitab dan sebagainya. Itu dia merasa, saya ini sedang dikuasai oleh nafsu saya tidak berhak untuk itu. Ini bagaimana Bapak? Nah, udah tentu ini sebetulnya adalah sesuatu yang baik ya. Bahwa kita itu tuh ya tahu diri ya. Kita ini tidak layak datang kepada Tuhan karena hidup kita ini tidak karuan. Nah, justru saya kok berprinsip lebih baik kita memulai dengan kesadaran seperti ini daripada kebalikannya. Oh, nggak apa-apa, Tuhan bisa ampuni saya. Karena kecenderungan yang kedua itu tuh lebih berbahaya. Akhirnya kita terus ajalah dalam masalah kita. Namun setelah kita memang sadar kita nggak layak dan kita itu orang berdosa, kita tetap harus datang kepada Tuhan. Karena tetap pertolongan dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Tidak mungkin kita bisa dengan kekuatan dari diri sendiri, dari Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan. Kedua, kita tahu bahwa kalau kita datang dengan pertobatan, Tuhan pasti menerima kita. Itu janjinya. Jadi jangan takut Tuhan menolak kita. Yang penting kita memang berjanji sekeras mungkin nanti nggak mau lagi melakukan hal yang sama. Ya, jadi pada dasarnya nafsu itu sesuatu yang baik kalau kita bisa mengendalikannya. Tetapi begitu kita dikendalikan oleh nafsu, nah ini menjadi sesuatu yang terbalik dan kita akan menjadi korbannya gitu Bapak. Betul, dan itulah cara terampuh yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita Pak Gunawan. Karena iblis itu tahu bahwa kalau kita itu disuruh melakukan hal-hal yang terlalu ya bersalah ya di hadapan Tuhan, kita ini nggak mau melakukannya. Tapi kalau kita mulai melakukan hal-hal yang sedikit salah, sedikit melewati takaran, kita tidak merasa terlalu bersalah. Makanya kita mulailah lebihkan lagi. Jadi misalnya, kita ini berkata, ya tidak ada salahnya lah. Kita ini main judi misalnya. Ya kecil-kecilan nggak apa-apa kok.
Nah, dari kecil-kecilan lama-lama kan menjadi besar. Jadi segala sesuatu itu tuh akan disodorkan kepada kita oleh iblis dalam takaran yang kecil awalnya. Kemudian kita mulai menambah dan menambah lagi. Dan sampai satu titik, meskipun kita tahu kita salah, tapi kita tidak bisa lagi keluar dari jerat itu. Ya, Pak Paul, tentunya kita membutuhkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita agar kita tidak dikuasai oleh nafsu. Nah, adakah ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bagikan? Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, indah sekali ya perkataan ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, diperlukan sebuah komitmen. Bahwa saya sekarang milik Kristus, saya bukan milik nafsu saya. Maka, saya menyalibkan kedagingan ini, nafsu-nafsu saya. Sebab, mulai dari sekarang, yang akan saya turuti adalah keinginan Kristus, keinginan Roh Kudus, bukan keinginan saya pribadi. Ya, tetapi kehidupan yang dipimpin oleh roh itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan menurut kebutuhan daging kita, gitu Pak Paul. Betul sekali. Dan di sini memang akan diperlukan usaha untuk menaati Tuhan. Kita harus selalu ingat ya, Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia yang dapat memang memilih Tuhan atau tidak memilih Tuhan. Memilih menaati atau memilih tidak menaati Tuhan. Dan Tuhan mau kita dengan sukarela menaati Tuhan. Karena hanya dalam kesukarelaanlah akan lahir cinta kasih yang sejati. Nah, ini yang Tuhan dambakan dari kita anak-anaknya, Pak Gunawan. Ya, saya percaya sekali bahwa perbincangan ini akan menolong banyak orang yang hidup di dalam pergumulannya melawan hawa nafsunya. Terima kasih sekali Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.